Tanggal 17 Agustus 2025, dunia mencatat dua peristiwa besar. 1. Perayaan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. 2. Momen langka dan menggubah. Ketika dua pesawat Super Hercules milik TNI AU membelah langit Gaza dan menjatuhkan 17,8 ton bantuan kemanusiaan, tepat di tengah blokade Israel yang mencekik. Pagi itu, saat warga Indonesia bersiap menyanyikan lagu kebangsaan, mengenakan pakaian adat, dan mengibarkan bendera merah putih dari Sabang sampai Merauke, ada sekelompok pasukan udara yang justru mengheningkan cipta dalam sunyi hangar militer Lanut Halim Perdana Kusuma. Mereka tak berdiri di depan tiang bendera, tapi di ruang briefing yang senyap. Raut wajah mereka penuh tekad, bukan hanya sebagai prajurit, tapi sebagai anak bangsa yang membawa arti kemerdekaan ke medan yang jauh dari tanah air. Mereka bukan pasukan tempur, tapi pada hari itu, merekalah pasukan merah putih paling berani yang akan dikenang. Jam 6.17 WIB, dua unit Super Hercules C-130 dengan kode ekor A-1327 dan A-1315 tinggal landas. Di perut pesawat, terikat rapi puluhan palet bantuan medis, makanan darurat, perlengkapan bayi, dan air bersih dalam kontainer yang diberi pita merah putih. Misi ini bukan misi biasa. Ini adalah high-risk airdrop operation, di mana bantuan dijatuhkan dari ketinggian rendah agar jatuh akurat, namun beresiko tinggi terhadap serangan rudal atau tembakan dari darat. Dan ini dilakukan di zona perang aktif, di mana tidak ada jaminan keselamatan. Tapi mereka tetap berangkat. Di atas langit internasional, dukungan penuh diberikan oleh tim navigasi udara dari Qatar dan Mesir. Tapi, begitu pesawat memasuki langit Rafah menuju Gaza, semuanya bergantung pada keahlian pilot TNI AU. Tak ada jet pengawal, tak ada radar perlindungan. Hanya keyakinan bahwa misi ini akan menyalakan harapan bagi rakyat Palestina. Sementara itu, di tanah Gaza, warga menengadah. Suara deru mesin asing membuat mereka cemas. Namun beberapa saat kemudian, tak percaya. Dari langit biru, parasut-parasut merah putih bermekaran, menjatuhkan palet-palet bantuan ke area aman yang telah dikodekan oleh relawan lokal. Indonesia! Teriak seorang anak laki-laki. Kamera warga menangkap tangis dan teriakan. Para ibu memeluk kotak bantuan bertuliskan huruf Arab dan Indonesia. Dari rakyat Indonesia untuk Palestina. Tak sedikit yang menitikan air mata. Di tengah gempuran, di tengah kehilangan, masih ada negara jauh di timur yang memilih melawan ketidakadilan dengan keberanian dan cinta kasih. Mereka tidak membawa senjata, tapi mereka membawa harapan. Keberhasilan misi bantuan ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengguncang dunia. Operasi airdrop oleh TNI AU ini dilakukan saat Israel memberlakukan blokade total atas Gaza sejak konflik meletus kembali awal Juli 2025. Banyak negara menyerah, gagal mengirim bantuan. Tapi Indonesia? Tidak. Misi ini dirancang diam-diam. Bahkan saat media internasional ramai memberitakan kegagalan negara-negara barat menembus blokade, para perencana militer dan diplomat Indonesia bekerja dalam senyap. Di balik layar, koordinasi intensif dilakukan dengan Mesir, Qatar, Yordania, dan organisasi kemanusiaan internasional. Indonesia tahu resikonya. Israel menolak keras pengiriman bantuan tanpa izin mereka. Mereka bahkan memperingatkan bahwa wilayah udara Gaza dikunci sepenuhnya. Tapi Indonesia mengambil posisi tegas.
Jika harus memilih antara diam atau bertindak demi kemanusiaan, kami memilih bertindak. Dalam rapat terbatas 5 hari sebelum 17 Agustus, Presiden Prabowo didampingi Panglima TNI dan Menlu memutuskan satu langkah simbolis, pengiriman 17,8 ton bantuan pada Hari Kemerdekaan Indonesia. Angka itu bukan tanpa makna. 17,8 ton, simbol 17 Agustus dan HUT ke-80 Indonesia. Sebuah pesan simbolis bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi juga berani membantu mereka yang tertindas. Teknik airdrop dilakukan dari ketinggian rendah. Pilot harus menghindari pantauan radar militer Israel dan menjatuhkan bantuan dengan akurat ke zona yang telah ditandai oleh relawan Palestina. Operasi ini menuntut presisi dan keberanian tinggi. Sekali saja gagal, nyawa awak pesawat dan relawan bisa melayang. Keberhasilan operasi ini menyulut reaksi global. Al Jazeera menyebutnya sebagai a masterclass in humanitarian courage. The Guardian memuji Indonesia sebagai the bold voice of the global south. Bahkan media Israel, dalam berita yang jarang muncul, menyoroti manuver ilegal namun penuh persitungan dari Indonesia. Di media sosial, video parasut merah putih yang jatuh di tengah reruntuhan Gaza viral. Tagar hashtag Indonesia for Palestine dan hashtag merah putih untuk Gaza mendunia. Warga Palestina melalui kanal-kanal Telegram dan TikTok menyampaikan rasa terima kasih dalam berbagai bahasa. Seorang dokter muda di Khan Younis menulis, "Saya tak tahu harus berkata apa, tapi untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya melihat pasien tersenyum karena mendapatkan oksigen dan air bersih. Terima kasih Indonesia." Tayangan langsung upacara detik-detik proklamasi yang sebelumnya mendominasi layar televisi perlahan tergeser oleh kabar yang jauh lebih menggugah hati. Indonesia berhasil menembus blokade Gaza dan menjatuhkan 17,8 ton bantuan kemanusiaan. Media nasional ramai memberitakannya. Di stasiun televisi, host tak kuasa menyembunyikan haru ketika menayangkan video-video yang datang langsung dari Gaza. Parasut merah putih yang mengembang di langit perang, kotak bantuan dengan tulisan "Dari Rakyat Indonesia", dan tangisan warga Palestina yang tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Di media sosial, satu demi satu unggahan dari netizen Indonesia memenuhi lini masa. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan ujaran kebencian, tetapi dengan kebanggaan, air mata, dan doa. Bangga jadi warga negara Indonesia. Hari ini kita tidak hanya merayakan kemerdekaan, kita membaginya. Merah putih berkibar di langit Gaza. Terima kasih TNI AU, terima kasih Indonesia. Bagi banyak orang, ini adalah momen paling emosional sepanjang perayaan kemerdekaan. Ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang berbeda dari sekedar karnaval atau lomba panjat pinang. Ini tentang esensi kemerdekaan yang sejati, berani membantu yang tak mampu tanpa pamrih. Di balik layar, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI memberikan pernyataan resmi. Kami tidak membawa rudal, kami membawa cinta. Kami tidak menerbangkan drone, kami menerbangkan harapan. Kami tidak memerangi siapa-siapa. Kami hanya ingin mengatakan bahwa rakyat Gaza tidak sendirian. Kata-kata itu menjadi kutipan viral, diperbincangkan, dikutip ulang oleh media asing, bahkan diterjemahkan ke bahasa Arab dan Inggris. Sementara itu, di berbagai masjid dan gereja di Indonesia, doa bersama dilakukan untuk keselamatan rakyat Palestina. Anak-anak sekolah menulis surat untuk rakyat Gaza. Beberapa komunitas bahkan mulai menggalang donasi lanjutan. Dalam waktu 24 jam, donasi masyarakat Indonesia tembus angka miliaran rupiah. Bukan karena kampanye besar, tapi karena hati yang tergerak. Indonesia mengirim pesan kuat ke dunia bahwa menjadi negara merdeka tidak cukup hanya dengan mengenang masa lalu, tapi juga dengan membela kemanusiaan hari ini. Kita tidak punya veto di PBB, kita tidak punya kekuatan rudal balistik,
Tapi kita punya sesuatu yang lebih besar, hati nurani dan keberanian untuk bertindak. Di Gaza, seorang ibu memeluk anaknya sambil menunjuk ke langit. Ia tidak tahu apa itu Indonesia, tapi ia tahu hari itu langit menyampaikan pesan, masih ada harapan, masih ada cinta. Dan di Indonesia, rakyat tahu bahwa pada ulang tahun ke-80 ini, kemerdekaan tak hanya dirayakan, tapi